Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan adanya kesehatan, dengan adanya kesempatan dan waktu luang, serta taufik yang Allah berikan, sehingga kita pada kesempatan pagi yang cerah ini bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Sebuah majelis yang akan meninggikan derajat orang-orang yang ada di dalamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Sebuah majelis yang akan meninggikan derajat manusia ketika di dunia, bahkan nanti ketika di surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan dengan melakukan berbagai ketaatan, sehingga semoga dengannya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis qudsi, hadis yang ke-50 dari syarah hadis yang biiznillah kita tulis. Hadis tentang orang yang berpesan agar membakar jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asrafa rajulun ala nafsihi. Seorang laki-laki telah melampaui batas terhadap dirinya. Falamma hadarahul mautu awsabanihi. Ketika akan tiba kematiannya, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Faqala, dia mengatakan, idza ana muttu fa ahrikuni. Kalaulah nanti aku sudah meninggal dunia, fa ahrikuni, maka bakarlah jenazahku. Tsummasḥakuni, kemudian tumbuklah abu jenazahku tersebut. Tsummadhruni firrihi fil barri, kemudian taburkan abu jenazahku itu di angin di lautan. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Kata dia, maka demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengembalikanku, untuk kembali mengumpulkanku, la yu'adzibuni, niscaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengazabku, adzaban ma adzabahu ahadan, satu azab yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun dari makhluk-makhluknya. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa fa'alu dzalika bihi. Anak-anaknya pun melakukan wasiat dari orang tuanya tersebut. Faqala lil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi. Disinilah letak hadis qudsinya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis-hadis yang mulia. Faqala lil ardi, Allah berfirman kepada bumi, addi ma akhadti, kumpulkan, datangkan apa yang telah engkau ambil wahai bumi. Fa idza huwa qaimun, kemudian tiba-tiba orang ini pun bangkit berdiri. Faqala lahu,
Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang menjadikanmu melakukan wasiat ini? Faqala, maka dia menjawab, "Khasyatuka ya Rabbi," au qala makhafatuka. Aku melakukan ini karena takutku kepadamu wahai Rabbku. Faghafara lahu bidzalika, maka orang ini pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis yang sahih, hadis dengan derajat kesahihan tertinggi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, sehingga di sini disebutkan oleh para ulama derajatnya adalah muttafaqun alaih. Hadis dengan derajat muttafaqun alaih adalah hadis dengan derajat kesahihan yang paling tinggi. Hadis yang derajat di bawahnya adalah hadis Bukhari, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian di bawahnya adalah hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim, kemudian derajat-derajat yang lainnya. Sehingga ketika ada hadis yang muttafaqun alaih, maka tidak diragukan lagi atas kesahihannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya nomor 3481. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya nomor 2756. Dan lafaz ini, redaksi ini adalah milik Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada beberapa perbedaan riwayat dengan esensi, dengan inti yang sama. Dari hadis yang mulia ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengeluarkan 6 faidah yang sangat berharga, yang semoga kita dimudahkan dalam memahami dan mengambil pelajaran di kehidupan kita. Pelajaran yang pertama, faidah yang pertama, kemaksiatan merupakan bentuk melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Kemaksiatan merupakan bentuk melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama ini terambil dari bagian awal hadis, asrafa rajulun ala nafsihi. Seorang laki-laki telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Rasulullah menyebutkan dengan asrafa rajulun, laki-laki itu melampaui batas. Laki-laki yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, dia telah melampaui batas dengan melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Kemaksiatannya adalah dia dahulu ketika di dunia adalah orang yang biasa menggali kuburan untuk mengambil kain kafan jenazah atau barang-barang berharga yang dikubur bersama jenazah. Jadi kalau jenazah itu ada misalnya emas yang ada di tubuhnya, gigi palsu yang terbuat dari emas misalnya, atau hal yang lainnya, maka itu diambil oleh dia. Termasuk juga kafannya diambil. Kita mengetahui bahwa itulah dosa yang dilakukannya dari riwayat lain yang diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang juga senada dengan hadis yang mulia ini. Jadi dalam mensyarah hadis, salah satu caranya adalah satu hadis dijelaskan dengan hadis-hadis lain yang memiliki kesamaan. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal menyebutkan, ketika seorang akan memahami hadis, maka dia harus mengumpulkan jam'ut turuq, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah itu dikumpulkan, sehingga hadis yang pendek akan dijelaskan dengan hadis-hadis yang lebih panjang. Ada riwayat lain dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita tahu bahwa hadis dengan sighah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adalah hadis dengan sighah tahammul yang tertinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan hadarahul mautu. Ada seorang laki-laki yang akan tiba ajal kematiannya.
Falamma ya'isa minal hayati awsa ahlahu. Ketika dia telah berputus asa dari hidupnya, artinya dia tahu kemungkinan hidupnya tinggal sedikit, awsa ahlahu, dia pun berwasiat kepada keluarganya. Dia mengatakan, idza ana muttu fa ajma'u li hataban katsiran. Kalau aku telah meninggal dunia, maka kumpulkan untukku kayu bakar yang banyak. Wa auqidu fi naran. Kemudian bakarlah jenazahku, ditumpukan api tersebut. Hatta idza akalat lahmi, sampai ketika dagingku telah terbakar oleh api-api tersebut. Wa khalasat ila azmi, dan tulangku telah hancur dengan api tersebut. Famtahashat fakhudhuha fathanuha, maka ambillah abunya, tumbuklah, kemudian buanglah di hari. Tsummanzuru yauman rahan fadruhu fil yammi, kemudian tunggulah hari di mana angin itu banyak berembus, dan sebarkanlah abu itu ke lautan. Fafa'alu, maka anak-anaknya, keluarganya pun melakukan wasiat itu. Fajama'ahu, maka mereka pun mengumpulkannya. Faqala lahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya. Faqala lahu, Allah bertanya kepada orang itu, lima fa'alta dzalik, kenapa engkau melakukan hal ini? Qala min khasyatika, karena aku takut kepadamu ya Allah. Faghafara lahu, dan dia pun diampuni dosanya. Dalam riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu ada tambahan redaksi begini. Qala Uqbah ibnu Amrin, berkata Uqbah bin Amr, wa ana sami'tuhu yaqulu dzaka, aku mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana nabbashan, dan orang ini profesinya adalah nabbashan. Nabbashan dengan sighah mubalaghah, ada tasydidnya ya. Artinya adalah orang yang biasa. Jadi bukan sekali dua kali dia. Nabbashan adalah orang yang biasa menggali kuburan, diambil kain kafannya dan barang-barang berharga dari jenazah yang dikubur bersama jenazah tersebut. Jadi kita tahu apa sih dosanya dari riwayat yang lainnya. Laki-laki tersebut dia berburuk sangka terhadap amalan yang dilakukannya. Artinya dia merasa dosanya sangat besar sekali, sehingga dia pun berwasiat seperti yang tadi disebutkan dalam hadis. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, kana rajulun mimman kana qablakum yus'i'u dhanna bi amalihi. Dahulu ada orang-orang sebelum kalian, artinya ini umat sebelum umat Islam. Yusi'u dhanna bi amalihi, dia berburuk sangka terhadap amalannya. Dia merasa amalannya adalah amalan yang buruk, amalan yang berdosa besar. Faqala li ahlihi, maka dia mengatakan kepada keluarganya, idza ana muttu fahuduni fadharuni fil barri fi yaumin sa'ifin. Ketika aku sudah meninggal dunia, maka bakarlah jenazahku dan buanglah abunya di lautan. Fi yaumin sa'ifin, pada hari musim panas. Itu dia cari musim panas karena biasanya di musim itu banyak angin yang berembus supaya abunya tersebar kemana-mana. Fafa'alu bihi, maka keluarganya pun melakukannya. Fajama'ahu Allahu, Allah pun mengumpulkannya. Tsumma qala, dan berfirman kepadanya, ma hamalaka 'alal ladzi sana'ta, apa yang menjadikanmu melakukan ini? Qala ma hamalani illa makhafatuka faghafara lahu. Dia mengatakan, karena aku takut kepadamu ya Allah, maka dia pun mendapatkan ampunan. Laki-laki ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dia tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Dia hanya punya satu tauhid. Karena kalau dia tidak bertauhid, seandainya dia tidak bertauhid, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan, bahkan dia akan mendapatkan siksaan. Dia punya satu modal kebaikan, yaitu tauhid yang dijaga, yang tidak terkotori dengan kesyirikan,
meskipun dia tidak memiliki kebaikan apapun kecuali tauhid itu sendiri. Apa kata Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya? Kana rajulun mimman kana qablakum lam ya'mal khairan qat. Ada orang laki-laki dari umat-umat sebelum kalian, lam ya'mal khairan qat. Dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Illa tauhidah, kecuali hanya tauhid saja, kata Nabi. Falamma tudira qala li ahli, ketika dia akan meninggal dunia dia berpesan kepada keluarganya, unzuru idza ana muttu an yuhrikuhu hatta yad'uhu humaman. Ketika aku meninggal dunia, maka kumpulkanlah api sehingga aku terbakar menjadi arangnya. Tsummat hanuhu tsummasruhu fi yaumin rahin. Kemudian bakarlah dan taburkanlah abunya di hari berhembusnya angin. Falamma mata fa'alu dzalika bihi, ketika dia meninggal dunia maka dilakukan wasiat tersebut. Fa idza huwa fi qabdatillah, dan Allah pun mengumpulkan orang itu. Faqala lahu azza wa jalla, Allah bertanya kepadanya, ya bani Adam, ma hamalaka ala ma fa'alta? Qala ay rabbi min makhafatika. Apa yang menyebabkanmu melakukan ini? Kata dia, karena takutku kepadamu. Qala faghufira lahu biha, dia pun diampuni dosanya. Kemudian Nabi menambahkan lafaz dalam hadis ini, walam ya'mal khairan qat illa tauhid. Orang ini tidak punya amalan sama sekali illa tauhid, kecuali hanya tauhid saja. Ini mengingatkan juga tentang urgensi tauhid. Tauhid adalah sebuah pondasi yang sangat kuat, yang amalan dibangun di atasnya. Amalan apapun yang tidak dibangun di atas tauhid, yang terjangkit penyakit syirik, maka dia akan dihapuskan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid, kalaulah dia tidak memiliki tauhid, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan. Pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, diperbolehkan berwasiat sebelum meninggal dunia. Diperbolehkan berwasiat sebelum meninggal dunia. Pelajaran yang kedua ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis, falamma hadarahul mautu awsa banihi. Ketika dia akan meninggal dunia, maka dia berwasiat kepada anak-anaknya. Apa itu wasiat? Wasiat adalah perintah seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu tindakan setelah kematiannya, atau untuk menyumbangkan hartanya setelah kematiannya. Jadi wasiat itu dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Karena kalau dilakukan ketika orang yang mengatakan masih hidup, namanya bukan wasiat, namanya hibah, hadiah. Dan wasiat terbagi dua. Ada wasiat perbuatan, memerintah menyuruh orang lain melakukan ini dan itu. Dan yang kedua adalah wasiat harta, memerintahkan untuk menyumbangkan hartanya. Karena wasiat itu adalah meminta orang lain melakukan sesuatu atau menyumbangkan hartanya, maka orang yang ditunjuk menerima wasiat ada kriterianya. Apa kriteria orang-orang yang boleh ditunjuk untuk menerima wasiat? Yang pertama, dia adalah orang yang mukallaf, orang yang baligh dan berakal, sehingga anak-anak tidak boleh menerima wasiat karena masih kecil. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang adil. Artinya dia adalah orang yang baik dalam agamanya, bukan orang yang fasik. Dia tampak dari penampilannya orang yang baik dalam agamanya. Dan yang ketiga adalah orang itu rasyid, itu punya kemampuan untuk menjalankan wasiat. Jadi mukallaf, adil dan rasyid. Ini kriteria orang yang boleh mendapatkan wasiat. Sehingga
Tidak diperbolehkan menunjuk orang kafir untuk melaksanakan wasiat, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Harus adil, dia tidak hanya fasik, kafir bahkan tidak boleh. Namun diperbolehkan memberikan wasiat harta kepada orang kafir. Mewasiatkan harta kepada orang kafir boleh. Yang tidak boleh berwasiat orang kafir menjalankan wasiat itu, nggak boleh. Karena dia bukan orang yang memenuhi kriteria orang yang bisa menjalankan wasiat. Penerima wasiat boleh mendapatkan wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun pelaksanaan wasiat harus setelah orang yang memberikan wasiat itu meninggal dunia. Jadi boleh ketika masih hidup seorang berwasiat kepada orang lain, tapi dipastikan pelaksanaan wasiat itu setelah orang yang menyampaikan wasiat meninggal dunia. Misalnya seorang berpesan, nanti kalau aku meninggal dunia maka mandikanlah jenazahku. Nah, ini kan dilakukan setelah seorang itu meninggal dunia. Taib, tadi wasiat terbagi berapa para jamaah? 2. Ada wasiat perbuatan, ada wasiat harta. Wasiat harta ada 2 syarat lagi. Yang pertama, tidak boleh menyumbangkan harta melebihi 1/3 dari total harta jenazah ketika meninggal dunia. Jadi misalnya jenazah itu punya harta 90 miliar. Dia memberikan wasiat ke banyak pihak, totalnya 50 miliar. Maka maksimal yang boleh dikeluarkan hanya berapa? 30 miliar. Sebagaimana disebutkan dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, Ya Rasulullah balaghani ma tara minal waja'i. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai kepadaku apa yang engkau lihat dari sakitku. Jadi waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Wa ana dzu malin, aku miliki harta, wala yarithuni illa banatun li wahidah, dan aku tidak punya anak kecuali seorang putri saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, bolehkah aku berwasiat bersedekah dengan 2/3 hartaku? Qala la, kata Nabi tidak boleh. Qala qultu bi syatrihi, bolehkah separuhnya wahai Rasulullah? Qala ats-tsuluts wa tsulusu katsir, yang boleh itu 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Jadi 1/3 hitungannya bukan sejak orang itu mengeluarkan wasiat, tapi hitungannya adalah berapa total harta, total aset ketika dia meninggal dunia. Itu syarat yang pertama, tidak boleh melebihi 1/3 harta. Syarat yang kedua, wasiat berupa harta tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Kalau ada ahli waris dia tidak mendapatkan warisan karena terhajab misalnya, maka wasiatnya dijalankan. Tapi kalau dia mendapatkan warisan, maka dia tidak boleh mendapatkan wasiat. Intinya dapatnya salah satu. Jadi kalau tidak mendapatkan dari warisan, maka dapat dari wasiat kalau ada. Tapi kalau ada wasiat, ada warisan, yang dimenangkan adalah warisan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada tiap-tiap yang berhak. Fala wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Artinya wasiat yang dimaksudkan dalam hadis yang mulia ini adalah wasiat harta. Karena kalau wasiat perbuatan boleh. Jadi boleh anak laki-laki diminta untuk memandikan jenazah orang tuanya, bapaknya boleh. Tapi kalau anak laki-laki mendapatkan wasiat harta tidak boleh. Kecuali ada ahli waris yang tadi dia tidak mendapatkan warisan, maka dia boleh mendapatkan wasiat kalau ada. Laki-laki yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, dia berwasiat kepada anak-anaknya agar membakar jenazahnya. Bahkan dia membuat perjanjian dengan anak-anaknya agar anak-anaknya menjalankan wasiatnya. Jadi kalau dilihat ini wasiat harta atau wasiat perbuatan?
perbuatan. Jadi diminta anaknya untuk menjalankan wasiat tersebut. Jadi saking takutnya dia sampai membuat perjanjian untuk anak-anaknya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat yang lainnya, Nabi SAW bersabda, anna rajulan fi man kana qablakum. Ada orang yang hidup sebelum kalian. Rasyahullahu malan wa waladan. Dia adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan anak. Artinya hartanya relatif banyak dan anaknya juga banyak. Faqala liwalidi, dia mengatakan kepada anak-anaknya, lataf'alunna ma amurakum bihi aw la uwalliyanna mirathi ghairakum. Kata bapaknya, kalian melakukan apa yang aku perintahkan kepada kalian, artinya kalian jalankan wasiatku ini, aw la uwalliyanna mirathi ila ghairakum, aku akan, atau kalau tidak aku akan pindahkan warisanku kepada selain kalian. Jadi bapaknya ini mengancam, kalau enggak dijalankan wasiatku, aku akan berikan harta warisanku kepada yang lainnya. Idza ana mutu fa ahrikuni wa aktsaru ilmi annahu qala thumma hakuni wadruni fir rihi fa inni lam abtahir indallahi khairan wa innallaha yaqdiru alayya an yu'adzibani. Qala fa akhadha minhum mitsaqan fa fa'alu dzalika bihi. Dia minta dibakar, dia minta ditaburkan di angin, di lautan. Kemudian kata orang ini, fa akhadha minhum mitsaqan. Disebutkan dalam riwayat ini, fa akhadha minhum mitsaqan. Bapaknya itu sampai membuat mitsak, perjanjian dengan anak-anaknya. Fa fa'alu dzalika, dan akhirnya dilakukanlah wasiat tersebut. Jadi Masya Allah, dia saking takutnya dibuat perjanjian, ya, diminta anaknya diberikan ancaman karena saking takutnya terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Pelajaran ketiga ini terambil dari potongan hadis, faqala idza ana muttu fa ahrikuni thumma ashakuni thumma thruni fir rihi fil bahri fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Dia mengatakan, kalau aku meninggal dunia, maka bakarlah jenazahku, tumbuk abunya, kemudian sebar di angin, di lautan. Fa wallahi, kata dia, demi Allah, seandainya Allah mampu mengembalikanku, la yu'adzibuni adzaban ma adzabahu ahadan. Allah akan menimpakan kepadaku siksaan yang tidak Allah timpakan kepada seorang pun selainku. Siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr pada ayat yang ke-50, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Sesungguhnya siksaku, kata Allah, adalah siksaan yang pedih. Allah adalah zat yang maha penyayang, maha pengasih. Tapi di sisi yang lainnya Allah memiliki siksaan yang sangat pedih. Laki-laki tersebut berwasiat kepada anak-anaknya untuk membakar jenazahnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia banyak melakukan kemaksiatan. Dan dia takut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepadanya dengan siksaan yang sangat pedih. Dia tahu dia banyak dosanya, dan dia tahu Allah akan menyiksa, bisa memberikan siksaan kepadanya dengan siksaan yang sangat pedih. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, qala rajulun lam ya'mal khairan qat. Dahulu ada laki-laki yang tidak pernah melakukan amalan kebaikan. Fa idza mata faharikuhu. Maka dia pun ketika meninggal dunia, dia minta untuk dibakar jenazahnya. Wadru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahri. Dia minta abunya itu dibagi dua, sebagian ditabur di daratan dan sebagian ditabur di lautan. Fa wallahi la in qadara alaihi
la yu'adzibahu adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Dia menyebutkan, seandainya Allah mampu mengembalikanku demi Allah, maka aku akan mendapatkan siksaan la yu'adzibu ahadan minal alamin, yang adab itu tidak akan pernah ditimpakan seorang pun dari seluruh manusia di muka bumi ini. Kita tahu ya, orang yang paling kufur siapa di muka bumi ini? Fir'aun, yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu orang ini berprinsip siksaan Fir'aun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan yang akan ditimpakan kepada dia. Jadi dia tahu dia punya dosa besar, dia punya kesalahan yang besar, dan dia sadar Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan siksaan yang tidak ditimpakan kepada manusia yang lainnya. Laki-laki tersebut, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, berwasiat seperti itu karena kejahilannya. Kenapa? Karena sebenarnya tidak boleh berwasiat membakar jenazah, apalagi dalam syariat Islam. Jadi jangan sampai setelah pengajian dicontoh nanti, karena merasa banyak dosa buat wasiat bakar jenazah. Tidak boleh. Orang ini berwasiat seperti ini karena kejahilannya. Dari mana kita tahu? Kita lihat Syarah Sahih Bukhari. Kita tahu ya, Syarah Sahih Bukhari yang terbaik itu adalah Fathul Bari. Fathul Bari bisyarhi Sahihil Bukhari, bisyarhil Bukhari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kata para ulama tentang kitab Syarah Bukhari itu, Fathul Bari, kata para ulama kita, la hijrata ba'dal fathi. Kita tidak perlu berpindah setelah kita tahu syarah dalam Fathul Bari. Fathul Bari adalah salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu dari syarah Bukhari. Ada kitab lain sebenarnya. Ada Irsyadus Sari, karya Al-Qastalani. Ada Umdatul Qari, karya Al-Aini, dan banyak lagi yang lainnya. Dan yang paling terkenal adalah Fathul Bari bisyarhil Bukhari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis syarah Sahih Bukhari selama 25 tahun. Selesai 6.000 hadis itu disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Ibnu Hajar ini seorang gubernur, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan di kaumnya, tetapi beliau juhud di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mulia. Dan banyak juhud beliau dalam hadis, di antaranya beliau punya kitab Tahdzibut Tahdzib atau Tahdzibul Kamal ya, punyanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lihat apa keterangan beliau. Kata beliau dalam Fathul Bari di juz yang ke-6 halaman 522, annahu lam yunkiril ba'tha. Orang ini tidak mengingkari kebangkitan, dia tahu dia akan dibangkitkan. Wa inna ma jahila, orang ini orang yang jahil. Fa dhanna annahu idza fu'ila bihi dzalik, dia meyakini kalau dia diperlakukan seperti itu, dibakar jenazahnya, dibuang abunya, la yu'adu fala yu'adzabu, dan kalau itu dilakukan maka dia tidak akan dibangkitkan karena sudah jadi abu, dan dia pun tidak akan mendapatkan siksaan. Wa qad dhahara imanuhu bi'tirafihi bi annahu innama fa'ala dzalika min khasyatillah. Dan kita tahu keimanan orang ini dari pengakuannya yang mengatakan alasan dia melakukan wasiat itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bukan sebagai dalil pembenaran bolehnya jenazah dibakar, bukan itu maksudnya. Karena dia berangkat dari kejahilan, dan dia berpikir dengan kejahilannya, kalau wasiat itu dijalankan, dia nggak akan dibangkitkan karena sudah habis jenazahnya, dan dia tidak akan mendapatkan siksaan. Itu yang terbersih yang terbetik dalam hatinya. Tapi pelajaran yang keempat, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, anjuran untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan. Anjuran untuk melaksanakan wasiat selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan. Pelajaran yang keempat ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terambil dari potongan hadis fa fa'alu dzalika bihi.
Anak-anaknya pun melakukan wasiat itu. Wasiat yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan, maka wasiat itu hendaknya dilakukan dan tidak dirubah isinya. Jadi dua kriterianya. Wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, ya karena ini kan bukan syariat Islam, ini kan orang sebelum Islam. Wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat dan tidak memberatkan kalau dilakukan, maka wasiat itu dijalankan dan tidak boleh dirubah isinya. Namun jika ada wasiat yang wasiat itu tampak tidak adil, ada hal yang dirasa tidak adil, atau wasiatnya isinya kemaksiatan, nanti kalau aku meninggal dunia maka lakukan acara begini dan begitu, dan itu menyimpang, itu adalah kemaksiatan, maka kalau bisa dianjurkan untuk menasehati pemberi wasiat kalau pemberinya masih ada. Jadi ketika dia mengucapkan wasiat, kita tahu wasiatnya nggak benar ini, maka kalau bisa diingatkan, jangan berwasiat seperti itu. Kalau tidak memungkinkan, ya karena udah nggak ada orangnya, maka wasiat itu dimusyawarahkan, terutama kepada orang-orang yang menerima wasiat, agar dijalankan yang sesuai dengan syariat. Jadi hukum asalnya wasiat nggak boleh dirubah pada asalnya, kecuali tadi dalam dua keadaan, isinya menyimpang dari syariat atau memberatkan kalau dijalankan, itu baru bermusyawarah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 182. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kalian apabila salah seorang di antara kalian akan meninggal dunia, maka dan ia meninggalkan harta, agar dia berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya dengan baik, haqqan 'alal muttaqin. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa untuk menjalankan wasiat itu. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, barang siapa yang berani merubah wasiat itu setelah wasiat itu disampaikan, setelah dia mendengar wasiat itu, fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah, maka dosanya ditanggung oleh orang yang berani merubah wasiat. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Faman khafa mim musin janafan au ithman, barang siapa yang khawatir wasiat itu isinya adalah berlaku berat sebelah, tidak adil, au ithman, atau isinya dosa, maka bagaimana penerima wasiat? Fa aslaha bainahum, mereka islah, mereka bermusyawarah di antara mereka, fala ithma alaihi, dan tidak ada dosa bagi mereka kalau wasiatnya diganti yang lainnya. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pelajaran yang kelima, bumi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bumi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis tadi, faqala lil ardi addi ma akhadti fa idza huwa qa'imun. Allah berfirman kepada bumi, kumpulkan apa yang kau ambil, maka tiba-tiba orang itu berdiri. Dalam riwayat yang lain disebutkan, fa amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi. Allah perintahkan kepada daratan, dikumpulkan sama daratan. Wa amaral barra fajama'a ma fihi, dan diperintahkan kepada daratan, tadi di lautan ya, maka dikumpulkan jenazah orang tersebut. Yang terakhir para jamaah rahimani wa rahimakumullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk mendapatkan ampunan. Pelajaran yang keenam ini, yang terakhir, terambil dari bagian akhir hadis yang mengatakan, faqala lahu ma hamalaka ala ma sana'ta, apa yang menjadikanmu melakukan hal ini,
Faqala khasyatuka ya Rabbi au qala makhafatuka faghafara lahu bidzalika. Kata dia, karena aku takut kepadamu ya Allah, maka dia pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut ini menjadikan dia mendapatkan ampunan meskipun dia tidak punya kebaikan. Yang penting dia masih memiliki tauhid. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa menghadirkan rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, meskipun dia tidak banyak amalannya, meskipun dia banyak dosa dan kesalahannya, dengan khauf itu Allah berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahannya semuanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah bertanya kepada orang itu, ma hamalaka ala ma sana'ta ala ma fa'alta, apa yang menjadikanmu melakukan ini? Faqala makhafatuka ya Allah, aku takut kepadamu ya Allah. Qala, maka Nabi mengatakan dalam hadis yang riwayat yang lainnya, fama talafahu ghairuha, tidak ada yang menyelamatkan orang ini ghairuha, selain takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak diselamatkan melalui syafaat, bukan. Dia tidak diselamatkan melalui doa anak-anaknya, bukan. Tapi dia terselamatkan karena khasyah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 6 pelajaran yang bisa kita keluarkan dalam hadis qudsi yang sangat luar biasa ini. Semoga kita dimudahkan dalam memahaminya.